Shalom, pegang firman selalu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-22 yang berkata, "Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Renungan kita hari ini adalah kelonggaran. Dikisahkan di situ mengenai Ishak yang berada di daerah Filistin dan ia menggali sumur untuk kehidupannya serta untuk pekerjaannya sebagai peternak. Ia menggali sumur tetapi kemudian dijadikan sebagai bahan rebutan oleh gembala-gembala Filistin. Sumur yang pertama diklaim dia beri nama Esek yang artinya pertengkaran. Kemudian sumur yang kedua diberi nama Sitna juga yang artinya adalah percekcokan. Sampai akhirnya dia tiba di sebuah sumur dan tidak dipertentangkan, tidak dijadikan sebagai bahan konflik lagi oleh pihak lain, sehingga ia menamainya Rehobot yang artinya Tuhan memberikan kelonggaran. Nah, saya tertarik dengan kata kelonggaran ini pada masa di mana sekarang kita hidup pada zaman ini. Ada 3 makna kelonggaran yang berkaitan, yang sangat relevan dengan keberadaan kita. Yang pertama, kelonggaran bisa berarti penjarakan. Kita diminta untuk menjaga jarak sementara waktu, dan kalau ini kita tidak pahami dengan baik, maka keberadaan daripada kita akan semakin memburuk. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya, kita perlu memberikan keteladanan ini pada anak-anak kita, pada pasangan kita, pada semua orang yang kita kenal. Ayo kita menjaga kelonggaran ini, penjarakan ini menjadi lebih longgar, ya, sebab dengan social distancing, physical distancing, maka kita bisa menolong agar wabah ini tidak terus-menerus terjadi. Yang kedua, makna daripada kelonggaran adalah yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu supaya mulai roda ekonomi ini berjalan. Nah, sayangnya kelonggaran yang diberikan kemudian disalahgunakan, yaitu menjadi pelampiasan. Tadinya disuruh bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah menyembah kepada Tuhan dari rumah, kemudian diberilah sedikit kelonggaran. Silakan yang mau bekerja, yang mau ada urusan keluar silakan, tapi tetap mengikuti aturan-aturan ditetapkan. Tapi kelonggaran ini sudah dianggap sebagai satu kebebasan, sehingga lalu banyak orang melampiaskan kerinduannya untuk berkumpul dengan orang, untuk bisa pergi ke sana sini, sehingga dimaknai secara keliru. Nah, bagi kita orang-orang yang mengenal Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kelonggaran yang diizinkan terjadi, mari kita tetap mempertimbangkannya dengan penuh hikmat, dengan penuh tanggung jawab. Jika memang tidak harus kita pergi ke luar, ya kita tetap di rumah. Nah, jadi pelonggaran ini tujuannya sebenarnya supaya roda ekonomi tetap berjalan, karena bagaimanapun kebutuhan sehari-hari tidak bisa terlepas dari hidup kita dan itu harus dipenuhi. Nah, yang ketiga, kata kelonggaran di sini juga bisa berarti adalah kebebasan berekspresi. Saya melihat dalam situasi-situasi seperti ini ada banyak orang-orang yang tadinya tidak pernah mempelajari tentang sesuatu, kemudian dia bisa mempelajarinya dan kemudian berekspresi lebih baik. Musik-musik dilakukan secara virtual, rapat-rapat dilakukan secara virtual, wisuda-wisuda juga dilakukan secara virtual. Banyak anak-anak muda dan juga orang-orang tua sekarang bisa berekspresi dari rumah. Kelonggaran itu berarti bahwa ketika Tuhan memberikan kelonggaran Rehobot ini, mari kita terima itu dengan penuh ucapan syukur, dan kita tetap menerima kelonggaran ini dengan penuh hikmat, yaitu melakukan penjarakan, distancing, lalu kita tidak melampiaskan semau kita, kelonggaran yang diberikan supaya roda ekonomi tetap berjalan. Dan yang ketiga, mari kita ekspresikan kreativitas yang Tuhan berikan kepada kita bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati. Bersama Tuhan kita bisa.